Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, saya Dewa Bagus Ramanda. Adapun tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS metodologi penelitian. Adapun yang menjadi pembahasan pada kali ini adalah bagaimana penyajian latar belakang, kemudian menentukan apa yang menjadi asumsi awal penelitian sebagai obat dari masalah yang akan diteliti, kemudian rangkaian konsep operasional, kemudian menjelaskan jenis-jenis instrumen beserta metode penelitian yang digunakan. Sebelum masuk ke 4 pembahasan tersebut, marilah kita melihat narasi berikut. Baiklah, selanjutnya yaitu yang pertama, cara penyajian latar belakang. Ya, berdasarkan narasi tersebut, paragraf pertama dimulai dengan berisikan mengenai pentingnya variabel yang diteliti, yaitu variabel Y, didapat melalui membaca berbagai artikel. Sebagaimana contoh dari narasi tersebut, yaitu motivasi berprestasi sangat krusial dan menjadi kunci. Kemudian pada paragraf selanjutnya biasanya berisikan pengertian dari variabel tersebut, kemudian kesimpulan dari pentingnya motivasi berprestasi. Kemudian paragraf selanjutnya mengemukakan literatur yang membahas mengenai motivasi berprestasi, ya, sesuai dengan naskah tersebut, sesuai dengan narasi tersebut. Adapun tokoh sebagai contoh dalam narasi tersebut yaitu Mukhlis dan Rizky yang memberikan pengertian mengenai motivasi berprestasi. Kemudian pada paragraf selanjutnya mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi variabel Y. Faktor tersebut didapat melalui literatur peneliti terdahulu. Dalam narasi tersebut terdapat faktor internal dan eksternal. Dan di akhir paragraf diambil kesimpulan dengan mengambil salah satu faktor sebagai variabel X untuk diteliti. Kemudian paragraf berikutnya berisikan literatur dari para peneliti terdahulu terkait pengaruh variabel X, yaitu regulasi diri terhadap Y, dan diakhiri dengan asumsi dari pengaruh variabel X yang didapat melalui faktor-faktor. Kemudian paragraf selanjutnya berisikan gejala-gejala yang mempengaruhi variabel Y di tempat yang akan diteliti yang didapat melalui wawancara terhadap narasumber. Kemudian diakhiri dengan kesimpulan berisikan asumsi pengaruh variabel X terhadap Y. Selanjutnya yang kedua yaitu menentukan apa yang menjadi asumsi awal peneliti sebagai obat dari masalah yang akan diteliti. Berdasarkan narasi tersebut, ya, yaitu yang menjadi asumsi awal peneliti sebagai obat dari masalah adalah regulasi diri. Karena dalam regulasi diri berdasarkan peneliti terdapat kemampuan untuk mengatur diri dalam mempersiapkan belajar di sekolah. Hal tersebutlah yang menjadi dasar dalam meningkatkan prestasi. Kemudian yang ketiga yaitu membuat rangkaian konsep operasional. Membuat rangkaian konsep operasional ini diawali dengan membuat tabel sebanyak 3 kolom, ya, 3 kolom terpenting. Adapun kolom tersebut berisikan variabel, dimensi, dan aspek. Ya, bisa dilihat gambar ini sebagai contoh, ya, mengenai peranan pembina asrama dalam mengembangkan motivasi berprestasi. Ya. Variabel yaitu judul dari skripsi, ya, yang akan menjadi fokus penelitian.
Kemudian dimensi didapat dari konsep teori. Ya, dimensi didapat melalui konsep teori dan aspek juga didapat melalui konsep teori, yaitu dari ciri-ciri peranan pembina asrama tersebut. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu mengenai jenis-jenis instrumen. Jenis-jenis instrumen dibagi menjadi dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Instrumen kuantitatif berupa angket, yaitu berupa pernyataan yang diberikan kepada responden. Kemudian dokumentasi, yaitu dokumentasi dari pihak sekolah berupa foto gedung, foto ketika wawancara, dan lain sebagainya. Kemudian wawancara, yaitu instrumen peneliti berupa dialog atau percakapan antara peneliti dengan narasumber. Kemudian tes, yaitu sejumlah pertanyaan untuk mengumpulkan data. Selanjutnya yaitu instrumen kualitatif. Tidak jauh berbeda dengan kuantitatif, yaitu wawancara. Kemudian observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengamati langsung objek yang diteliti. Kemudian yaitu dokumentasi, yaitu dokumentasi dari pihak sekolah berupa video saat wawancara. Baiklah, sekian dari pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.